Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya ada oli 3 macam, Sanes, Sun, M Karate, sama Soniso. Saya kepingin tahu layakkah oli ini dipakai untuk sistem refrigerasi, baik untuk AC ataupun untuk kulkas. Saya dulu pernah membaca sebuah buku yang mana jika persyaratan oli itu yang bagus, di sini saya tidak berbicara palsu ataupun asli ya, yang bagus. Suatu persyaratannya, oli jika kita masukin atau kita bekukan di minus 40, dia tidak beku. Sekarang ini dikarenakan ada oli tiga macam, ini 3 macam oli, saya akan mencoba. Tapi kebetulan saya nggak ada yang mesin, nggak ada yang min 40. Saya coba memasukin aja ke dalam kulkas dulu. Bagaimanakah hasilnya? Apakah unit ini oli ini akan berubah wujud atau bagaimana? Kita coba aja sedikit aja dites, supaya kalau lama pastinya pembekuannya, seandainya dia beku, tentunya makan proses lama. Ini M Karate ya, jadi dia bening ya, bening, encer. Ini Soniso yang kaleng ini, kebetulan kadang-kadang saya suka juga untuk pakai, kadang-kala untuk mesin vakum saya pakai. Kalau yang kalengan kan mahal. Sedikit aja kita tes, nggak usah banyak, mubazir juga. Ini warna kuning beda, ini putih, ini kuning. Ini yang untuk rekan-rekan, kalau kita pokoknya pakai oli ya, pokoknya ini oli sintetik. Jadi kita habis pakai, kita tutup dulu nih, langsung kita tutup, jangan dibiarkan terbuka, jangan kita biarkan terbuka. Sama dengan oli ini, tidak boleh terbuka juga dia. Jadi dikarenakan olinya gampang menyerap uap air. Ini kita coba apakah berubah warna di suhu. Kalau kulkas kita anggap aja min 20 ya, nggak mungkin, soalnya saya pingin coba, pingin tahu aja saya ini hasilnya. Jadi oli ini hampir sama bentuknya, tapi ini bening, ini agak kekuning-kuningan. Jadi ini di sini saya coba kasih tanda supaya nggak salah analisa nantinya. Kasih karet, kita kasih karet. Yang ini juga kita langsung tutup. Ini oli ini akan saya coba masukin ke dalam kulkas. Apakah berubah warna atau beku nantinya, nggak tahu. Atau ada perubahan, apakah dia tetap bertahan dengan kondisi begini, encer begini, atau tidak. Seandainya dia berubah warna, saya pribadi
berubah wujud. Terus terang saya pribadi tidak akan memakai oli ini. Kenapa? Apalagi untuk mesin-mesin low temp ya, untuk kulkas lah contohnya, saya nggak bakalan pakai. Nantinya seandainya kita pakai, masuk ke tersirkulasi di sistem, pasti nantinya di evap ngumpul dingin. Kalau udah dingin, seandainya dia berubah warna atau dia masih encer aja, dia masih bakalan balik lagi ke sistem. Tapi kalau dia udah mulai mengental atau beku, sudah pasti sistem kita akan buntu. Sekarang ini akan saya coba masukin ke dalam kulkas. Saya taruh di dalam kulkas. Yang ini M Karate tadi, yang ini, yang kuning ini Soniso, yang kaleng plastik ya. Saya tidak di sini, saya tidak berbicara apakah oli palsu atau tidak. Yang saya bicarakan di sini, bagus nggak dipakai. Pokoknya untuk kulkas bagus nggak dipakai, itu aja. Jadi bukan berbicara. Bentar lagi akan dilihat hasil apa yang direndam di kulkas tadi, yang dimasukin ke dalam kulkas tadi, apakah olinya berubah warna atau berubah bentuk atau tetap dengan warna semula. Ini saya coba bisa. Ini yang oli SL32 ini MKT, jelas warnanya beda dengan Soniso. Apakah olinya berubah warna atau berubah bentuk atau tidak? Seandainya olinya ini berubah bentuk, ya berarti khusus untuk low temp ya, atau kulkas yang terjadi pembekuan, disarankan cari barang yang lebih bagus. Kasihan nantinya kita capek-capek kerja, hasilnya buntu atau bagaimana nantinya, atau dingin tidak maksimal karena evap udah penuh dengan oli. Ya, olinya sifat oli ini kan harus bisa ikut ke dalam sistem. Jadi di pompa kompresor, sekalipun dia terbawa tapi tidak banyak, tentu ada mungkin sepersekian persen lah kebawa oleh freon. Tapi seandainya nyampe di evaporator ada perubahan wujud, nantinya berarti kan sistem kita tidak bagus. Mungkin bisa aja buntu atau pendinginan tidak rata. Oke, coba akan saya ambil oli yang sudah didinginkan. Nih kebetulan ini oli ini tadi GS ini udah mulai mengental, udah mulai nggak sama, udah mulai mengental. Mungkin kalau ditaruh di dalam evaporator bisa aja terjadi beku nantinya, masuk ke sistem. Ini M Karate terjadinya begini. Ini yang diikat SL.
Nah, ini kayak seperti gel ya, saya pencet udah seperti gel, baru berapa jam saya taruh, aslinya beda. Ini udah mulai ini juga nih, udah enggak, yang mana tadi ini. Jadi ada perubahan. Yang lebih parah ini Soniso lebih parah nih, Soniso lebih parah. Jadi untuk ini kalau umpamanya langsung ke pendinginan di low temp, ini udah pasti bermasalah banget. Ini masuk evaporator pasti bermasalah banget. Persyaratannya oli ini yang dikatakan layak dipakai, kita taruh di dalam ruangan minus 40 tidak beku. Sedangkan kalau kulkas ya paling di 20 atau 23 lah maksimal. Ini aja udah beku. Untuk ini berarti nggak bagus dipakai ini untuk pendinginan, untuk lote. Mungkin untuk di AC nggak ada masalah ya, untuk di AC mungkin nggak masalah, tapi perubahan warna ini ngeri juga. Ini aslinya, ini dia udah berbentuk gel ya. Ini udah mulai menggumpal yang MKRT. SL pun yang diikat ini tadi, ini udah berupa gel juga nih, udah berbentuk gel juga. Jadi mungkin untuk di low temp, pembekuan yang ekstrim mungkin nggak bagus juga kita pakai ini. Tapi kalau untuk high temp saya rasa nggak ada masalah. Jadi jauh ada perubahan bentuk dia di dalam evaporator. Ini baru pendinginan evaporator, apalagi kalau di dalam evaporator pasti dinginnya lebih tajam lagi. Jadi ini arti katanya ini tidak bagus kita pakai untuk pendinginan untuk low temp ya, terutama untuk kulkas, freezer. Kalau untuk showcase mungkin saya rasa masih bisa juga lah kalau untuk mencari murah, tapi kalau untuk untuk cari beku saya rasa ini oli ini tidak bagus dipakai untuk di low temp, di evaporator beku. Pastinya akan bermasalah nantinya. Itu aja, terserah pandangan sampai rekan-rekan teknisi. Saya hanya di sini berbagi, bukan menggurui ya. Ini akan dikarenakan saya pernah dulu baca buku, kalau nggak salah di tahun 90-an saya pernah baca buku karya Santoso kalau nggak salah. Jadi cara serap oli itu jika kita masukin ke dalam freezer di minus 40 dia tidak beku. Dan seandainya kita jarang di atas tungku, dia tidak mendidih di 200 derajat. Nah, itu yang saya ketahui. Di sini saya hanya berbagi. Moga aja bermanfaat. Saya tunggu kritik dan saran-sarannya dari rekan-rekan. Apa penyampaian saya kurang bagus atau bagaimana, tapi ini pandangan saya. Di sini saya mencoba berbicara bukan palsu atau tidaknya, itu bukan hak wewenang saya, tapi saya dikarenakan orang lapangan, saya mencari bagus atau tidak saya pakai ini oli. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.